Pagi hari ini saya bersama Pak Wagub, Pak Sekda dan jajaran bersama dengan Bu Anpolin mewakili pimpinan DPRD Provinsi NTT dan semua pihak terkait yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi untuk membangun infrastruktur jalan di seluruh NTT. Kami bersama-sama melakukan penandatanganan kontrak hari ini bersama-sama, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pembekalan ataupun konsultasi untuk berbagai hal terkait dengan kesiapan pekerjaan ini ke depan. Terima kasih Tuhan karena akhirnya kami bisa melalui tahapan ini. Dan kami percaya melalui kerjasama semua pihak yang terkait dengan ekosistem ini, kami percaya bahwa pekerjaan yang berjalan dengan baik, sesuai waktunya, dikerjakan dengan baik dan kualitas yang bagus, dan berdampak bagi masyarakat di tempat di mana pekerjaan dilakukan. Semua kita semua diberkati dan bisa melakukan ini semua dengan baik. Bersama-sama, ayo bangun NTT! Baik, kita berikan tepuk tangan meriah kepada Panggilan selaku pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkenalkan sebuah lagu daerah dari Kabupaten Ngada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan paket-paket pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana secara simbolis akan ditandatangani satu paket pekerjaan fisik, satu paket pekerjaan pengawasan, dan satu paket jasa. Dapat kami informasikan juga bahwa total paket fisik berjumlah 139 paket dengan total anggaran sebesar 110.770.277.538. Paket pengawasan berjumlah 64 paket dengan total anggaran sebesar 92.430.815.463 dan juga paket jasa dengan nilai kontrak sebesar 74.794.908. Kami silakan kepada Kadis PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang, Pejabat Pembuat Komitmen Bapak Karel Besi, penyedia jasa CV Perdana, disilakan menuju ke meja penandatanganan.
disaksikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah. Mengizin di tempat saja Bapak, di tempat Bapak, langsung di tempat Bapak, siap, disaksikan oleh Gubernur. Untuk paket fisik, nama paketnya adalah penanganan long segment ruas jalan Seba Ege dengan nilai kontrak 1.550.614.600 rupiah. Dia nama direktur Bapak Franciscus Roni Taulin. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya kami silakan kembali ke tempat duduk. Kami mengundang Direktur PT Dipta Perkasa Konsultan dan pengawas nama paket PW16 pengawasan teknis penanganan long segment ruas jalan Sebaege di Kabupaten Sabure Jua dengan nilai kontrak sebesar 99.900.000 dengan nama penyedia PT Dipta Perkasa Konsultan dan nama direkturnya Bapak Roni S. Karel Wolanteri. Kami silakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung kantor gubernur pertama, lokasi berada di Kota Kupang dengan harga kontrak Rp74.994.908 dan nama penyedia CV Sumba 1 Bro, nama direktur Antonius T. Hokon dan nama PPK Bapak Frans Hendrik Mone SE. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus buka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi tahun anggaran 2025. Kepada Bapak disilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Joni S. Roma, pimpinan DPRD Provinsi NTT yang diwakili oleh Sekretaris Komisi 4, Ibu Ann Colin, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Pak Kosmas Dana, Pak Kadis PUPR, Pak Benina, dan semua pimpinan daerah yang hadir pada hari ini dari semua OPD, para kepala balai dari Kementerian PUPR yang hadir hari ini. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah khas orang Jakarta yang ada di daerah. Yang saya hormati juga, ini khusus nih, walaupun OPD tapi khusus nih, Inspektorat kemudian Kaban Keuangan Pak Beni, Kepala Biro Pengembangan dan Jasa Pak Adelino, jangan lupa Kebun Sirutik, kemudian Bu Kadis SDM Ibu Weni, ada ini urusan kesehatan. Sekarang PUPR juga ada urusan kesehatan, Ibu Kadis Kesehatan K3 ya. Terima kasih. Dan juga dari Bank NTT, dari Jam Krida, dan juga dari semua Bapak Ibu pelaksana dari pekerjaan PUPR dalam beberapa waktu ke depan ini. Kemudian juga Kepala BPJS Tenaga Kerja ada, para pejabat pembuat komitmen PPK, mana PPK ini? Angkatan PPK. Cuma sedikit yang ada. Yang angkatan semua PPK, bos orang penting semua hari ini. Ya, terima kasih. Insan pers dan media massa, tepuk tangan buat teman-teman pers ini. Saya kira jarang-jarang juga OPD buat kegiatan ini pers datang selengkap ini. Mantap juga nih Pak Beni. Dan undangan yang saya hormati dan banggakan. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita boleh berada pada acara penguatan bagi penyedia jasa konstruksi serta penandatanganan kontrak pekerjaan konsultasi dan konstruksi tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat dan penuh persaudaraan. Saya tadi tanya di Pak Beni, kemudian tadi saya konfirmasi lagi pada Pak Sekda. Ini adalah kegiatan pertama yang seperti ini setelah sekian lama tidak pernah adalah bersama-sama memulai pekerjaan dengan suasana kebersamaan seperti ini. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Inilah spirit Ayabong NTT, spiritnya dari saya dan Pak Wagub, Pak Joni S. Roma, agar kita itu mengerjakan sesuatu, apalagi sepenting PUPR ini, khususnya jasa konstruksi yang kita kerjakan hari ini, betul-betul dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Sehingga pekerjaan ini yang melibatkan ekosistem yang tadi sudah kami sebutkan di sapa di awal itu, sampai di ujung dengan teman-teman pers dan tamu undangan lainnya ini, betul-betul kita bisa bersinergi bersama agar pekerjaan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai aturan, kemudian juga dengan kualitas yang baik dan yang pasti berdampak bagi masyarakat banyak.
baik bagi yang bekerja di setiap pekerjaan ini maupun juga tentu bagi masyarakat yang ada di area di mana kita akan mengerjakan proyek ini. Tentu ini adalah sebuah upaya yang sangat baik, dan dengan menghadirkan ekosistem yang lengkap seperti ini, saya melihat bahwa ke depan dengan pola semacam ini juga kita bisa menjaga agar kualitas pekerjaan kita sekaligus kebersamaan semua pihak dalam ekosistem ini bisa kita kerjakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, semua ekosistemnya jalan. Saya masih ingat betul pada saat itu Gapensi ketemu saya, maupun beberapa organisasi yang terlibat di jasa konstruksi ketemu saya. Semua pada mengeluh ketika terjadi efisiensi awal. Lalu kita bilang, dan ini lagunya saya dan Pak Wagub adalah jangan menyerah. Karena pasti selalu ada terang di ujung sana yang kita lihat gelap ini. Dan hari ini kita buktikan bahwa jangan menyerah kita itu ternyata berbuah hasil yang baik. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Setelah melewati beberapa saat yang tidak mudah kemarin, hari ini paling tidak kita mulai satu tahapan dulu untuk periode ini. Dan dengan semua pihak bisa terlibat, jasa keuangan juga terlibat, konstruksi terlibat, kesehatan terlibat, APIP terlibat, bahan-bahan baku dari ESDM terlibat. Semoga pekerjaan kita ini juga bisa bermanfaat bagi semua pihak, bagi yang bekerja di sektor konstruksi hari ini, bagi masyarakat penerima, juga tentu bagi pemerintah adalah adanya juga PAD yang bisa kita carikan pipa yang betul-betul tepat untuk urusan ini. Tentu pekerjaan yang ingin dilakukan kami harapkan nanti setelah penandatangan ini akan nanti ada acara pendampingan ya Pak ini, pembekalannya dari mulai pagi ini sampai mungkin sore, sampai siang nanti. Sampai siang sebelum kita teman-teman muslim akan nanti sholat Jumat. Pak Wagub juga nanti memberikan materi sebentar bersama yang lain. Kami harapkan agar nanti semua hal terkait dengan bagaimana pekerjaan ini diselenggarakan bisa kita kerjakan dengan baik dan betul-betul memenuhi ketentuan yang berlaku. Nanti juga APIP juga akan bicara di situ, jasa keuangan juga bicara di situ dan sebagainya, sehingga secara teknis pekerjaan dilakukan dengan baik, memenuhi ketentuan yang diminta dan kemudian betul-betul berdampak bagi masyarakat dan juga bagi Pemda. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan di saat awal ini, dan tentu dan kehadiran dari DPRD juga hari ini, saya berharap agar kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD bisa kita kerjakan dengan baik, agar NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan bisa kita kerjakan dengan baik. Dan saya berharap agar pekerjaan yang dibuat di tahapan ini bisa kita kerjakan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan nanti dilaksanakan dan nanti dievaluasi. Karena nantinya kebaikan yang kita buat di periode ini mudah-mudahan berdampak untuk periode ke depan. Saat ini juga di Jakarta lagi sementara proses pembahasan juga, berdasarkan usulan dari kita juga untuk tahun depan. Saya kemarin juga dari Jakarta, saya berharap agar nanti, kalaupun masih ada beberapa yang masih bisa dikerjakan, ini balai banyak sekali di sini yang hadir, yang masih mungkin dikerjakan di periode sisa tahun ini, itu juga kita jangan tolak kalau memang masih bisa dikerjakan. Kalaupun bisa kita bikin menjadi multi-years, kita ambil aja. Nanti kami juga bicara di Jakarta, karena sejauh ini memang komunikasi kami dengan teman-teman balai baik-baik, sehingga kita itu dalam tahapan yang saya bilang tadi, walaupun kita sulit ini, tetap kami juga meminta untuk kalau memungkinkan kita ambil dari tempat lain di Republik ini ke NTT, kita kerjakan. Ini balai pengadilan, ini balai yang paling sering ini balai besar dari sungai. Itu kami pernah dulu tuh kekurangan anggaran sekitar ratusan miliar, kita kerja bareng-bareng, ketemu ini, ketemu itu, kita dapat pindahkan dari satu daerah di Kalimantan yang fiskalnya bagus, pindah ke NTT. Ini juga setelah kita kerjakan juga untuk di pertanian, mana yang gagal dicetak di tempatnya kita suruh pindahin ke NTT dan sebagainya. Mana juga saya ketemu dengan Kemenko Infrastruktur, ketemu dengan Pak Ayodhya Kalake dan jajaran, itu juga kita pindahkan bagaimana ke NTT di berbagai tempat termasuk Malaka dan sebagainya. Jadi kami terus memburu agar program-program pusat itu yang gagal tempat lain kita pindahkan ke NTT. Semua jenis tanpa kecuali kita kerjakan itu.
Jadi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar ini kan hari-hari sekarang ini kan adalah hari di mana pemerintah pusat juga termasuk PUPR, khususnya PU, itu mereka juga harus menyelesaikan semua target yang dilakukan dalam konteks anggaran. Hari-hari ini sekarang ini pergeseran anggaran dan lokus itu terjadi. Sekali lagi buat teman-teman balik, kalau memungkinkan kita kerjasama lagi, memindahkan dari negeri, dari tempat yang di Republik ini yang masih mungkin kita geser ke sini aja. Kalau mungkin tidak bisa setahun kita bikin multi years, asalkan program masuk NTT kita mau NTT lain. Setuju ya? Setuju? Dan khusus pada ada yang dari prasarana strategis ini ada kan? Pak Isa. Nah, ini khusus prasarana strategis dan juga teman-teman yang sudah dapatkan juga dokumen pusat yang bagus. Kami meminta agar juga nanti selain pasti kalau yang angka-angka besar itu biasanya nanti dari Jakarta yang turun ya BUMN. Tapi selalu kami minta agar BUMN juga saat ini tetap melibatkan teman-teman kontraktor lokal. Baik itu di perencanaan, kemudian di pelaksanaan maupun juga di pengawasan agar tetap tentu kita memiliki ketentuan Jakarta yang punya berbagai pertentangan relatif ketat, juga sekaligus juga tetap memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal agar tetap bisa terlibat di pekerjaan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Saya pikir itu yang selalu kami tekankan berkali-kali kepada teman-teman dari balai di pusat agar selain provinsi dorong seperti ini, juga nantinya balai-balai dari pusat juga membantu sehingga nanti kita bisa kerjakan dengan baik. Dan terakhir, kemarin itu waktu di Jakarta, di salah satu acara, saya kemudian terbersih karena ini bagus juga buat NTT. Jadi kita ini mengerjakan konstruksi di NTT ini dalam rangka juga membuat NTT ini bisa menjadi provinsi garam dan terang di Indonesia dan dunia. Kita sudah punya nanti besok itu produksi garam di Rotendao, itu nanti akan didesain untuk menjadi yang terbesar juga di Indonesia bersama nanti dengan kabupaten lainnya. Di Malaka akan diaktifkan lagi segera yang di Kota Rodamas, Sumba, Sabu dan sebagainya itu menjadi sentra-sentra garam, dan dengan banyak sekali potensi energi baru terbarukan di NTT, kita punya lebih dari 62 gigawatt PLTS, lebih dari 1000 megawatt untuk geothermal, lebih dari 10.000 megawatt dari angin, belum lagi arus laut, belum lagi dari hidro. Jadi ternyata memang kita punya potensi besar di bidang juga untuk energi baru terbarukan. Jadi genaplah memang NTT ini bisa disebut sebagai provinsi garam dan terang Indonesia dan dunia. Udah pasti. Jadi sekarang kita punya julukan baru di Jakarta, NTT adalah provinsi garam dan terang buat Republik. Setuju ya? Dan itu butuh konstruksi yang bagus. Jadi kalau kami ini kita selalu bicara bahwa kita mesti membangun infrastruktur yang bagus untuk di pangan, di pertanian, pariwisata. Sekarang kita tambah lagi 2 ya. Kita mesti bangun juga infrastruktur yang bagus menuju ke sentra produksi garam dan untuk membangun energi untuk menerangi Republik, menerangi NTT dengan baik di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini saya bisa kami sampaikan, semoga lancar semua acara hari ini, dan bagi yang sudah dipercayakan melalui berbagai mekanisme yang saya tahu sudah dibuat dengan demikian baik sesuai aturan oleh PUPR, kerjalah dengan baik, dan pesan saya selalu menjadi orang yang juga berbagi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Kita lakukan. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih, selamat pagi. Mohon berkenan Bupati Singapura untuk beradu depan dan foto bersama. Dan mudah hormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan Komisi 4 DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR dan juga para pimpinan perangkat daerah mewakili dari perbankan Bank NTT,